Terus dari ini Pak ada 7 ruang dekanan tuh. Itu direncanakan kapan tuh Pak akan dimulai dan rencana pemilihan lokasinya di mana tuh Pak rencananya? Jadi insya Allah groundbreaking-nya itu paling cepat Juni, paling lama Agustus tahun ini. Ada 7 gedung fakultas yang akan dibangun. Dekanat Fakultas Kedokteran, Dekanat Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Dekanat Fakultas Pertanian. 3 itu akan dibangun di kampus Rele, Aceh Utara. Kemudian ada 4 dekanat yang akan dibangun di kampus Bukit Indah. Ada dekanat ekonomi, hukum, fisip, dan teknik. Fisip dan teknik, betul. Ya, kemudian ada 2 ruang kuliah umum yang dananya dari Kementerian PUPR, 1 di kampus Bukit Indah dan 1 di kampus Rele. Oh iya. Jadi lokasinya merata Pak ya. Jadi pengembangannya ke depan nanti Rele dan Bukit Indah Pak ya. Bukit Indah. Nah, tapi yang akan menjadi sentral nantinya Pak, sentral kampusnya Bukit Indah atau Rele-nya Pak? Iya. Jadi pusat administrasi Universitas Malik Saleh itu tetap di kampus induk di Rele. Jadi nanti jumlah gedung yang dibangun totalnya itu akan lebih banyak ada di kampus Rele. Jadi di Rele itu nanti insya Allah akan ada total 8 gedung baru. Iya. Kenapa Pak? Karena ada 7. Karena wilayah di Rele itu masih sangat lebih luas Pak ya dibandingkan dengan BI atau sebaliknya Pak? Iya. Lebih luas sih wilayah. Jadi kalau ya Pak. Jadi secara lahan, jumlah lahan yang paling luas adalah kampus Bukit Indah. Jadi kampus Bukit Indah itu total luas lahan kita ada 120 hektar. Sementara luas lahan kita di kampus Rele itu hanya 88 hektar. Tetapi kita masih tetap menjaga konsep kampus Rele itu adalah hutan di dalam kota atau di tengah kampus. Jadi pohon-pohon besar yang ada itu kita nggak ganggu, nggak rusak. Nggak rusak, betul Pak. Ya, sehingga kita tidak ingin menambah banyak bangunan gedung baru di kampus Bukit Indah agar keindahannya, kenyamanannya tetap terjaga. Betul. Kemudian di kampus Rele karena memang jumlah bangunannya masih sangat sedikit dan melihat sejarah juga awal dulu waktu pertama kita ke Rele kan juga di situ pusat administrasi Universitas Malik Saleh. Jadi itu tetap kita pertahankan. Jadi kampus kita tetap berada di Rele sehingga rektorat, auditorium, dan kegiatan-kegiatan pendukung lainnya itu akan dibangun di kampus Rele, Aceh Utara. Kampus Rele, Aceh Utara. Jadi kita memiliki 2 wilayah kampus nih Pak. Kalau kita pergi ke Bukit Indah berarti kita sudah memasuki berada di Lehalus Mawai Pak ya. Kemudian masuk ke Rele kita sudah berada di wilayah di Aceh Utara Pak. Sedikit Pak. Ya, Pak. Mungkin saya tambah. Jadi hari ini Unimal itu Aceh Utara, Lehalus Mawai dan Pidi. Iya. Ada kampus satu lagi. Betul, ada kampus satu lagi betul Pak. Jadi di sana ada lahan, ada ruang kuliah, ada perkantoran. Betul. Jadi sebenarnya kita ada mendapat tawaran lagi dari beberapa kepala daerah ya di kabupaten yang lain yang juga mengharapkan Unimal bisa berperan jauh di sana. Tetapi kami masih harus menghitung-hitung karena terkait jarak yang jauh dan seterusnya. Malah minggu yang lalu saat kami berkunjung ke Sumatera Utara, ke Medan tepatnya, bertemu dengan teman-teman pengusaha Aceh yang sudah berhasil di sana, melihat, membaca, ya mungkin dari Pak Jafar juga ini, yang menginformasikan proses Akper Kabupaten Pidi itu sekarang diakuisisi oleh Unimal Indonesia juga mereka mengharapkan suatu saat kampus Unimal seperti kampus-kampus besar di dunia itu juga akan ada di Kota Medan. Jadi insya Allah ya mungkin suatu saat nanti walaupun kampus induknya di Rele, kita akan punya kampus di kota-kota besar lain yang ada di Indonesia seperti kampus-kampus top di dunia
Jadi dia punya banyak cabang lah di beberapa tempat lain untuk lebih menyemarakkan Universitas Malik Saleh nantinya, berperan lebih besar untuk kemajuan bangsa dan negara. Betul, sepakat Pak. Mudah-mudahan nanti di seputaran di wilayah Jawa Tengah, Sungai dan Biren itu juga akan ada penambahan yang namanya nanti akan kampus Unimal Pak. Mudah-mudahan seperti itu Pak. Insya Allah. Terima kasih Pak. Baik. Lanjut ke ini Pak, ke soal UTBK ini Pak. Prosesnya nanti di 12 April akan ada ujian, kemudian ditargetkan proses perkuliahan untuk tahun ini kapan Pak, dan lebih banyak kemana lagi nanti? Apakah secara daring lagi atau memang 50% daring, kemudian juga secara tatap muka Pak untuk yang mahasiswa yang baru yang di 2021 ini Pak? Jadi jadwal ujian UTBK itu kan ada gelombang 1 12 April sampai 18 April. Tapi masuk dalam puasa Pak ya? Ya, di puasa nanti, betul. Puasa. Kemudian gelombang 2-nya dimulai 26 April sampai dengan 2 Mei. Nah, pengumumannya nanti di 14 Juni. Nah, 14 Juni. Tetapi untuk proses perkuliahan itu kita tetap di awal September karena nanti masih ada penerimaan mahasiswa lewat jalur seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri, masih ada seleksi calon mahasiswa berprestasi, dan ada penerimaan khusus untuk program diploma yang lokal tadi. Ya, yang di PD di Kabupaten PD Pak ya? Ya, PD dan Lusmame karena ada juga di 3 kesekretariatan. Ya, betul. Dari dari 5 jalur tadi Pak ya, ada SM, kemudian ada SB Pak, kemudian nanti ada jalur mandiri, kemudian juga ada yang berprestasi. Secara total kan jumlah mahasiswa yang akan diterima itu 6.400 Pak ya, sekitar itu Pak ya. Iya. Ya. Terus yang terbanyak mana nih Pak? Kuotanya yang yang terbanyak ya akan diterima melalui jalur yang mana nih Pak? Selama ini mahasiswa yang paling banyak kita terima tetap lewat yang namanya jalur SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Tetap itu biasanya paling banyak. Kalau bagi mereka yang tidak mendapat nasibnya sedang tidak baik Pak, di SB nanti sedang tidak baik Pak, tidak lulus misalnya Pak, masih ada kesempatan atau bagaimana nanti terhadap mereka Pak? Ya, yang belum beruntung, tidak punya nasib yang baik untuk lulus di SBMPTN boleh lewat seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri. Nah, itu bergabung beberapa perguruan tinggi negeri yang ada di wilayah barat Indonesia. Tapi memang kotanya tidak besar di situ. Hanya 640 orang. Ya, baik. Pak Rektor, kita sudah di jam 11.53. Sudah di penghujung kegiatan ini Pak. Terima kasih banyak Pak sudah menyempatkan waktu dalam kesibukan meski sedang berada di Banda Aceh, sedang mengikuti kegiatan tapi masih bersedia menyempatkan waktu untuk bergabung di bincang santai di podcast Rambi Pak. Mungkin sebagai closing statement apa yang kita sampaikan Pak kepada masyarakat di sekitar kampus di Lok dan Aceh Utara, kemudian juga kepada peserta yang akan mengikuti SBMPTN di tanggal 12 April nantinya Pak. Ya, bagi anak-anak saya calon mahasiswa, ayo memilih Universitas Malik Saleh sebagai tempat ujian UTBK. Selain ujian di Lusmawe, ya, di mana daerahnya untuk biaya hidupnya murah, kalian juga bisa melakukan wisata religi. Jadi bisa mengunjungi Museum Malik Saleh yang ada di Kecamatan Samudra. Nah, itu tidak ada di tempat lain, hanya ada di Lusmawe. Jadi datanglah ke Lusmawe ujian di kampus Unimal. Kemudian kami memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada masyarakat, pemerintah daerah, seluruh stakeholder yang selama ini terus membantu pengembangan Universitas Malik Saleh. Sehingga kami sampai dengan hari ini terus bisa berkiprah membantu anak-anak
mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, semoga kemitraan kita khususnya dengan Serambi Indonesia itu bisa terus berjalan dengan baik, bisa terus menginformasikan apa-apa yang dilakukan dari kampus kebanggaan masyarakat Pase dan Aceh ini. Mungkin demikian, terima kasih Bang Jafar dan teman-teman semua yang telah memberikan kesempatan kami untuk bincang-bincang terkait dengan UTBK dan pengembangan Universitas Maluku Saleh. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Rektor. Sekali lagi yang sudah mau menyempatkan diri untuk bergabung dengan Harian Serambi Indonesia di Bincang Santai. Mungkin di kesempatan yang lainnya nanti akan dihubungi kembali Pak Rektor. Mudah-mudahan Pak Rektor masih bersedia untuk menjadi narasumber di dalam topik yang lainnya. Oke, saya kembali demikian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.